Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, masih bersama saya Admin Yuk Coding. Oke, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Tutorial yang sebelumnya yaitu membuat hak akses, membatasi hak akses tiap level user dengan PHP MySQL. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang ke-15. Pada tutorial membuat website dengan PHP ekstensi MySQL dan database MySQL. Kita yang ke-15 akan membuat halaman edit profil pada tiap usernya. Ini tutorial untuk pemula ya teman-teman, untuk newbie yang belum begitu paham coding. Jadi ini tutorial benar-benar buat newbie dari nomor 1 sampai 14. Ini yang ke-15, silahkan kalian yang ketinggalan tutorial ini, silahkan ikuti tutorial saya yang dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Atau kalau yang sudah agak paham, pastinya sudah tahu setiap tutorial ini, tidak perlu mengikuti juga udah paham kodenya. Oke, kita preview dulu web kita. Oke, di sini begini ya teman-teman. Kita akan membuat halaman edit profil. Jadi edit profil ini bisa digunakan untuk admin atau operator. Oh ya, perlu diketahui teman-teman, di sini kan kita sebelumnya ada user yang lain yaitu level user. Ini delete semua teman-teman. Karena apa? Karena untuk modul register ini, register, kemudian login dengan level user itu tidak ada pada aplikasi dealer mobil. Jadi aplikasi dealer mobil yang saya buat itu tidak ada halaman usernya. Jadi di sini register untuk halaman level user dan login dengan level user itu cuma modul tambahan tutorial teman-teman. Jadi biar tahu aja gimana cara membuat register. Jadi tidak ada hubungannya dengan aplikasi dealer mobil yang saya buat. Aplikasi dealer mobil yang saya buat itu pertama muncul di halamannya seperti ini, halaman login. Kemudian kalau masuk ke halaman administrator itu ada dua level, ada level admin utama sama level operator. Jadi tidak ada level halaman usernya. Bisa kalian delete aja ya teman-teman, yang dua-duanya itu. Kemudian button registernya juga di itu aja, dihilangin aja di bagian login. Nah, di sini ada button register, di komen aja biar hilang, biar nggak membingungkan, karena ini aplikasi dari mobil itu tidak ada halaman usernya, itu cuma tambahan modul tutorial aja. Daripada saya buat baru di web baru untuk register, mending saya gabungin aja kan, biar nggak buat dari awal. Oke, seperti ini. Kita mau membuat halaman edit profil untuk tiap user. Kita buat di sini aja ya, kasih drop down, tapi ini terlalu panjang, kita edit aja di halaman index. Selamat datang, ganti welcome aja. Nama lengkapnya terlalu panjang teman, kasih username-nya aja biar agak pendek. Seperti ini. Kemudian kasih drop down aja. Karena kita udah buat CSS-nya biar nggak terlalu ribet. Boleh sih ditaruh dimanapun button edit profilnya. Cuma kalau tutorial ini saya buat di drop down-nya di sini aja. Kita copy. Delete satu. Kemudian kasih edit profil. Oke, di sini ya muncul ya. Kita tinggal kasihkan link. Pack edit profil tanpa spasi. Terserah sih. Yang udah paham pasti udah tahu lah. Saya di sini buat linknya pack edit profil, kan di sini ada pack mobil, pack pelanggan. Kalian yang belum paham tentang apa ini pack edit profil, apa itu gunanya tanda tanya pack sama dengan, kalian ikuti saja tutorial saya yang ini membuat isi halaman web menjadi dinamis dengan PHP. Sudah saya jelaskan di sana. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan. Karena kita membuat pack baru, edit profil, kita tambahkan baru berarti. Kopas saja. Di atasnya sini tambahkan baru. Pack
edit profil. Kemudian jika back edit profil kita include baru. Kita tambahkan file baru, edit profil. Saya kasih underscore ya, .php. Di sini juga harus ada underscore-nya. inc, folder inc, kemudian edit profil .php. Ada underscore-nya. Yang ini sesuaikan tag-nya, sesuaikan yang di sini. Kemudian nama filenya sesuaikan sama yang nama filenya yang kita buat di sini. Ini. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, di sini kalau kita klik edit profil sudah muncul tulisan edit profil yang di sini. Refresh ya kan? Kita buat halaman edit profil di sini. Oke, kita buat. Copy aja lah. Kita lihat filenya di sini apa aja. Untuk jadi gini teman-teman. Kalau kalian ini kan kita admin sama operator kita input manual dari phpMyAdmin ya. Kalian bisa menambahkan CRUD-nya untuk halaman operator tuh di sini juga bisa tambahkan menu baru manajemen operator. Tapi untuk admin utama kita tetap cuma satu. Lebih baik di input manual dari phpMyAdmin untuk admin utama. Jadi nanti operator bisa ditambahkan banyak itu bisa di-CRUD juga, itu yang CRUD admin, jadi admin nggak usah di-CRUD, nggak usah nambahkan admin baru, jadi cuma bisa edit profil. Kalau edit profil ini semua, jadi edit profil yang akan kita buat ini bisa digunakan untuk semua level. Kemudian kita perlu ketahui teman-teman, kita dulu itu membuat login itu dengan menggunakan username dan passwordnya di sini itu menggunakan MD5. Dan perlu kita ketahui MD5 itu kalau dari string sudah dirubah ke MD5, di-encrypt ke MD5, tidak bisa, dari MD5 tidak bisa dikembalikan ke string lagi. Kalaupun bisa itu tidak semua string bisa. Jadi sangat sulit sekali, hampir tidak bisa. Jadi solusinya dari saya, mending kita buat tambahkan satu lagi field. Field itu isinya untuk menampung string aslinya, teman-teman. Jadi yang kita gunakan login itu password yang MD5, tapi yang digunakan untuk menampilkan apa itu passwordnya di halaman edit profil itu menggunakan field baru dengan string biasa. Oke. Kita tambahkan baru setelah password. Kita kasih varchar 40. Kita kasih pas saja. Pas. Kita isi. Ini passwordnya admin juga kan ya. Operator. Kita bisa tambahkan satu lagi. Username-nya itu operator 123. Passwordnya ini MD5 ya, karena yang kita gunakan untuk login yang di feed password lengkap itu menggunakan MD5. Yang di pass ini string biasa. Operator
kasih nama jenis kelamin, misal nama adik saya. Operator ya. Nah, di sini ini MD5 yang digunakan untuk login, tapi pas passwordnya itu sebenarnya operator 123 sama dengan username-nya. Kita ingin membuat edit profilnya. Sini ada username, password, nama lengkap, jenis kelamin, alamat. Tuh 2 3 4 5 6 6. Tuh 2 3 4 5. Tinggal ganti-ganti aja ini dulu ya. Kita tadi ini kopas dari tambah pelanggan, kita tinggal edit sesuaikan dengan field-field yang akan kita edit. Jadi yang pertama itu kasih nama lengkap aja. Kasih nama lengkap. Jenis kelamin kita naikkan. Kemudian alamat kita naikkan. Alamat, username, password. Kasih name user. Kemudian ada password, kasih name pass. Ini ganti edit. Jadi seperti ini teman-teman. Nama lengkap kita kasih name nama, jenis kelamin kita kasih name JK, kemudian alamat kita kasih name alamat, username kasih name user, password kasih name pass. Yang kurang enggak? 1 2 3 4 5. 1 2 3 1 2 3 4 5. Oke. Ya, ini kan harusnya kalau kita klik edit profil di sini muncul nama lengkapnya sesuai dengan ini ya, username sama password yang login sesuai dengan session yang tercetak ketika login. Karena kita sessionnya yang tercetak itu disimpan, yang tercetak itu sama dengan ID-nya user, maka dari itu kita perlu membuat SQL untuk menampilkan data dengan parameter session yang tercetak. Di atasnya sini kita tambahkan aja. Kita buat baru variabel SQL user. SQL jangan user apa ya? SQL profil. Select bintang from TB apa ini namanya? TB login. Harusnya itu namanya jangan login ya teman-teman. TB admin harusnya atau TB user gitu. Select bintang from TB login where kode user sama dengan session. Sessionnya kita lihat aja di bagian login. Login di sini session admin atau operator. Oke. Session admin atau session operator. Kita buat aja baru berarti di atasnya sini. Variabel sesi itu kita buat kondisi dulu. Jika variabel
add session admin, maka variabel sesi itu isinya variabel admin. Kita kasih else if jika sessionnya itu operator, maka variabel sesi itu operator. Di sini kan ada admin operator. Sama-sama isinya itu kode usernya. Jadi kita gimana caranya mendapatkan kode user? Kenapa di sini saya tambahkan kondisi seperti ini? Karena kita where-nya ini harus sesuai dengan session yang tercetak. Ininya mendapatkan kode usernya apa? Kalau kita tidak tambahkan seperti ini buat variabel baru, kalau kita masukkan saja variabel session admin di sini, maka nanti kalau dia login sebagai operator, dia tidak akan menampilkan data. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu saya tampung di variabel baru. Itu buat kondisi seperti ini yang simple. Kode usernya itu variabel sama dengan sesi. Or di MySQL error. Variabel data profil. Data ajalah biar singkat. SQL fat array, variabel SQL profil. Nah, di sini tinggal di echo, teman-teman. Tambahkan value, dibuka PHP, tutup PHP, tengahnya kasih echo, variabel data, kemudian masukkan field yang ini ditampilkan. Yang pertama kan ini kan nama lengkap, berarti nama lengkapnya. Field nama lengkap, nama underscore yang seperti ini ya, nama underscore lengkap. Kita coba dulu. Nah, tampil nggak sesuai admin? Lihat di sini admin. Username admin tuh apa nama lengkapnya? Nama lengkapnya Muhammad Fawaid. Bener ya kak? Kemudian untuk di sini nih, untuk jenis kelamin ini kita buat kondisi seperti ini aja buat biar simple. Jadi dia otomatis teman-teman sebenarnya. Oke, kalau jenis kelamin kita tambahkan aja kondisi baru jika data sini apa tulisannya, jenis underscore kelamin. Jika data jenis underscore kelamin itu isinya laki-laki, laki-lakinya L besar sama L kecil, sesuaikan ya teman-teman. Maka isinya echo checked. Kita copy, taruh di sini. Ini perempuan, ganti perempuan. Jadi perempuan P-nya gede. Kemudian alamat kita kasih karena text area kita echo saja, berarti kita copy. Di sini fieldnya masukkan alamat. Jadi di dalam yang kurung di dalam kurung siku petik ini data ini isinya fieldnya teman-teman. Bisa field, bisa index array, tapi lebih enak kita pakai field karena kita menggunakan fetch array. Lebih enak menggunakan nama fieldnya apa. Alamat berarti alamat. Username kita kasih username. Sesuaikan ya. Lah di sini teman-teman untuk password yang kita tampilkan itu bukan yang kita tampilkan di sini ini bukan password gini, bukan field password. Kalau nanti field password bukan field password ya teman-teman.
Habis valid nanti hasilnya seperti ini. Nah, kodenya kan MD5 kan. Ini ditampilkan ini field pass. Jadi dia otomatis akan muncul string seperti ini. Paham ya? Mas yang ditampilkan yang ini nggak ditampilkan. Level nggak usah. Seperti ini. Ini semisal kita edit gini, ini diganti semua, kita klik batal, ini otomatis datanya ngeriset ulang sesuai dengan data yang user yang login. Karena ini fungsi tombol batal. Oke, karena udah, kita buat prosesnya. Prosesnya itu bisa ditaruh di action file lain. Kita buat file baru, misal proses edit profil. Ya, ini masuk tulis berarti proses edit profil .php. Karena di sini saya ingin biar ringkas, biar tidak usah buat file banyak, saya taruh prosesnya di bawahnya, berarti di sini actionnya kosongin aja. Oke, bawahnya form, kita buat prosesnya. Tapi kalau udah buat web yang kompleks, lebih baik prosesnya disendirikan teman-teman. Saya sarankan seperti itu. Kemudian jika kalau kita prosesnya jadi satu, kita perlu action. Jadi kita perlu membuat jika post edit. Kalau prosesnya di file lain, kita tidak usah buat jika post edit, tidak usah. Nah, prosesnya di dalam sini ya. Kita buat variabel baru, variabel nama, karena yang paling atas nama itu perlu diketahui ini MySQL Rel Escape String ini berguna untuk keamanan teman-teman, untuk menghindari SQL injection. Biar kalau petik-petik itu tidak bisa dimasukkan. Postkan nama. Nah, di sini nama di sini sesuaikan sama name-nya. Samakan ya sama yang name yang digunakan ini name-nya. Ini di sini edit. Ini juga ambilnya dari post edit, ini ambilnya dari name edit. Kita copy bawahnya. Setelah nama apa di sini? Ada jenis kelamin, JK namanya. Kalau buat variabel ini terserah. Setelah JK ada alamat. Kemudian ada user dan pass, ada 5. Oke, kemudian kita buat proses update-nya, update SQL-nya di sini di bawahnya. Jadi buat aja. Ini udah ada required semua ya teman-teman. Jadi gini gunanya required. Misal di sini ya. Misal di sini saya kosongin. Nah, ini enggak harus diisi dia, ada ini muncul ini. Diisi, harus diisi. Itu gunanya kalau dibatal dia otomatis menampilkan data sesuai yang user yang login. Kita buat prosesnya ya, tinggal SQL query ordi SQL error. Kita buat SQL update-nya di sini. Update tabelnya, nama tabelnya tabel login. Update tabel login. Set apa aja yang ingin kita edit, ini apa aja teman-teman. Yang pertama
Nama lengkap ini nggak urut nggak masalah ya, yang penting sesuai field yang ingin diubah dengan isinya. Nama lengkap ini tuh dari field nama lengkap. Dan isinya itu dari sini, dari postnya. Variabel nama, koma, kemudian field selanjutnya jenis kelamin sama dengan variabel JK. Jenis kelamin ini dari fieldnya yang tabel, kemudian variabel JK dari sini dari post, kemudian kita ulangi lagi sampai semuanya. Oh iya teman-teman, di sini untuk where-nya kalau kita tidak buat parameter where-nya yang diedit siapa, nanti akan semua datanya di sini akan berubah semua. Jadi kita perlu where-nya itu kode user ini. Untuk kita buat di sini aja, tambahkan satu lagi lah, tambahkan input tipe hidden. Nanti bisa seperti ini. Untuk membuat parameter itu bisa dari link seperti ini teman. Kan ini kita kan di sini kan edit kan di bawahnya sini ada kan get-nya kan. Nah, kita nanti ini kan dari ini get ini. Kita bisa juga seperti ini. Oh, ini apa itu namanya? Tidak perlu seperti ini teman, karena kita pakai session. Jadi udah menggunakan variabel sesi ini ya. Where-nya nanti ya. Berarti kayak gak usah gak jadi berarti teman-teman. Alamat ini isinya variabel alamat. Kemudian username, field username kita ganti dengan isinya nanti user. Kemudian password, field password isinya variabel password, variabel pass. Nah, di sini teman-teman yang field pass isikan dengan variabel pass. Kemudian yang password, yang field password tambahkan satu lagi. Password ini isikan MD5. Di MD5 dalam kurung petik variabel pass. Jadi nanti dia otomatis nyimpen yang di bagian field pass itu dengan string pass yang asli. Kemudian yang pada bagian password dia otomatis MD5 dari variabel pass. Ini yang digunakan untuk login nantinya. Jadi semua seperti ini. Kemudian di bagian index ini saya kasih object start ya. Untuk biar kalau mau header location gak error. Oke, seperti ini. Kita coba teman-teman. Oh ya, ini belum ada where-nya. Kita kasih where biar nggak terganti semua. Where kode user sama dengan variabel sesi. Kita coba dulu. Nanti saya akan perlihatkan source code-nya. Munur Fawaid kita ganti Nur. Nanti Jateng. Kita edit. Kita lihat di sini. Oh, ini kelaminnya nggak masuk dia. Oh iya, maaf teman-teman. Di sini ini harus sesuai dengan enumnya di sini. Ini kan enumnya laki-laki, L-nya besar, strip, L-nya kecil perempuan. Di sini harus sama. Laki, dan perempuan harus sama ini teman-teman.
Kalau kita lihat di sini sudah berubah sesuai gitu loh. Muhammad Nur saya kasih like lagi, kita ganti laki-laki, kita ganti Pati lagi, kita ganti admin 123, admin 123, edit. Kayaknya nggak berubah kan di sini? Ini udah berubah teman-teman. Kita refresh saja bagian tabelnya. Admin 123 ini sudah berganti MD5-nya. Nah, admin 123, counter like lagi. Dia nggak laki-laki. Kita mau ganti lagi perempuan, kita delete admin, jadi admin, di admin. Kita edit. Ini nggak berubah, tapi ini udah berubah. Kita lihat saja kalau nggak percaya. Admin udah berubah, admin. Oke. Ini juga bisa berguna untuk level yang lain, untuk operator. Misal operator atau operator 123. Operator. Kita edit profil. Nah, sini ya. Rembang Jateng. Ada operator 1. Edit. Lihat di sini. Operator 1. Bang Jateng udah berubah kan? Bisa digunakan juga untuk operator yang 123. Jadi ke operator 2. Ini mengganti username passwordnya ya, operator 2. Kita ganti aja. Nah, gini. Edit. Udah berubah sebenarnya. Nah, edit. Udah kan, operator 2. Mati udah. Nah, jadi cuma begitu saja teman-teman tutorial membuat edit profil. Saya perlihatkan lagi skripnya. Tadi di bagian index kita menambahkan seperti ini. Menambahkan menunya saja. Menu di sini kita tambahkan baru edit profil. Kemudian untuk pick-nya kita tambahkan baru pick edit profile include inc folder inc edit underscore profile.php. Nah, di dalam edit profile.php ini seperti ini isinya. Nah, jadi cuma seperti saja teman-teman tutorialnya. Gimana mudah kan membuat edit profil sebenarnya. Jadi kita bisa gunakan untuk bisa kembangkan lagi nanti dikasih gimana. Kalau yang penting kan saya di sini udah berbagi dasar-dasarnya saja, nanti silahkan dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, happy coding, semoga bermanfaat. Tetap like dan share tutorial dari kami. Jangan lupa subscribe channel baru kami juga, channel lama juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam coding, selamat malam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.